Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua hari ini? Alhamdulillah kalau kalian baik semua. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, sebaiknya kita berdoa dulu ya, agar diberikan kemudahan, kelancaran, dan semoga ilmu yang kita dapat bisa bermanfaat. Silakan untuk ketua kelas untuk memimpin doa, Mas. Baik, doa sudah selesai. Ibu akan absen ya. Siapa yang hari ini tidak hadir, anak-anak? Oh, Diana kenapa tidak masuk? Siapa lagi? Oke. Berarti hanya Diana saja ya yang tidak hadir hari ini. Oke. Hari ini kita akan memasuki pada pembelajaran materi baru, yaitu prosedur teks. Sebelumnya Ibu ingin bertanya, ada yang ingat tidak tentang materi minggu lalu kita membahas tentang apa? Ya betul, tentang naratif teks. Ada yang ingat apa saja yang kita bahas dalam naratif teks itu? Silakan angkat tangannya. Ya, silakan Arum. Ada lagi mungkin? Ya Doni. Tepuk tangan untuk teman-teman kalian yang hebat. Jadi benar, kita minggu lalu kan telah membahas tentang naratif teks. Naratif teks itu adalah jenis teks bahasa Inggris yang menceritakan tentang cerita yang memiliki rangkaian kronologis, yang mana cerita itu saling terhubung. Dan jenis-jenis naratif teks itu ada banyak. Contohnya horor, romance, fable, dan yang lain-lain. Ada yang ingat strukturnya apa saja? Silahkan angkat tangan. Ya, untuk struktur naratif teks itu sendiri ada 4. Yang pertama apa? Orientation. Yang kedua complication. Yang ketiga resolution. Dan yang terakhir reorientation. Ya, benar sekali. Oke, sebelum masuk pada materi baru pada hari ini, Ibu akan membacakan tujuan pembelajaran pada hari ini ya. Kita hari ini mempelajari tentang prosedur teks dari KD 3.1, yaitu memahami makna fungsional pendek dari teks monolog sederhana berbentuk prosedur teks dalam konteks kehidupan sehari-hari. Jadi, indikator pencapaian yang harus dicapai siswa itu adalah menganalisis struktur dan ciri kebahasaan dari prosedur teks. Jadi, kalian hari ini harus mampu memahami apa saja yang kita bahas dalam materi prosedur teks pada hari ini ya. Oke, sudah paham semuanya? Ada yang mau ditanyakan? Baik, kalau tidak ada yang mau ditanyakan, kita selanjutnya meninjau kembali materi hari ini ya. Siapa yang bisa menyimpulkan tentang materi pembelajaran hari ini? Kalau ada yang bisa silahkan angkat tangannya, nggak apa-apa, nggak usah malu-malu. Ya, silahkan Tiara. Ya, jadi benar apa yang disampaikan Tiara, bahwa kita hari ini kan mempelajari prosedur teks. Prosedur teks itu adalah teks yang berisikan perintah atau langkah-langkah dalam mengerjakan sesuatu. Dan biasanya harus kalian ingat, judul dari prosedur teks itu sangat mudah dikenali. Biasanya kan diawali dengan how to. Misalnya, how to speak English fluently and confidently. Dan untuk ciri-ciri prosedur teks sendiri itu
ada bermacam-macam. Salah satunya yaitu menggunakan simple present, menggunakan action verb, menggunakan numbering. Numbering itu seperti first, third, second, dan yang lain-lain. Dan untuk steps dari prosedur teks itu ada 4. Jangan sampai kebalik ya, ini apa step-stepnya. Yang pertama itu ada aim atau goal atau tujuannya. Yang kedua ada material atau bahan-bahannya. Dan yang ketiga ada steps atau langkah-langkahnya. Dan yang terakhir ada result atau hasil. Oke. Jadi sudah paham semua ya untuk materi prosedur teks pada hari ini? Oke. Dan untuk minggu depan, Ibu tugaskan kalian untuk mencari contoh dari prosedur teks. Ya. Kalian harus mencari kemudian di print ya. Oke, itu untuk tugas minggu depan harus dibawa pada pertemuan berikutnya. Jangan lupa. Ada yang mau ditanyakan untuk tugas-tugasnya? Ya, silahkan. Kenapa? Oke, baik. Jadi untuk masing-masing kalian harus membawa, satu anak harus membawa satu-satu, di print satu-satu. Bukan satu bangku satu ya, tapi per anak, per individu harus bawa satu-satu. Ya. Sampai sini sudah jelas semuanya? Ya. Oke. Ibu cukupkan untuk pertemuan hari ini. Jangan lupa untuk dibawa tugasnya ya minggu depan. Oke, sekian dari Ibu. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.